Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 pemasaran kelas C yang diampu oleh Bu Nurul Aziza, jurusan Administrasi Bisnis, UPN Veteran Jawa Timur, akan mempresentasikan tentang analisis strategi marketing PT Aqua Golden Mississippi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Duretno Anamsari, NPM 190420-180, kemudian ada Reta Anugrah, NPM 190420-182, dan yang terakhir ada Atika Iza Farida, NPM 190420-185. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 landasan teori, yang ketiga ada bab 3 metodologi penelitian, yang keempat ada bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada penutup. Latar belakang. Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan industri, dipastikan perusahaan akan menghadapi persaingan secara ketat, sehingga perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saing terhadap perusahaan lain untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena itu, perusahaan di dalam menjalankan aktivitasnya perlu memperhatikan bagaimana strategi pemasaran yang mereka gunakan dan terapkan. PT Aqua Golden Mississippi merupakan perusahaan yang memproduksi air mineral dalam kemasan atau biasa disebut AMDK merek Aqua. Kesuksesan Aqua dalam penjualan dan pemasarannya pasti tidak terlepas dari strategi pemasarannya yang terbilang bagus dan sukses hingga sekarang. Dan ini adalah pangsa pasar AMDK yang ada di Indonesia, dan Aqua menduduki peringkat pertama dengan 11,72 miliar liter. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Aqua Golden Mississippi. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran marketing mix yang diterapkan oleh PT Aqua Golden Mississippi. Dan yang ketiga ada bagaimana analisis SWOT yang diterapkan oleh PT Aqua Golden Mississippi. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami strategi pemasaran PT Aqua Golden Mississippi. Yang kedua ada untuk mengetahui strategi pemasaran marketing mix yang diterapkan oleh PT Aqua Golden Mississippi. Dan yang terakhir ada untuk mengetahui analisis SWOT yang diterapkan oleh PT Aqua Golden Mississippi. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian strategi menurut Marusi, yaitu strategi sebagai suatu proses penentuan rencana yang dilakukan oleh para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi dengan disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Kemudian ada dari Quinn, strategi sebagai suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan, dan rangkaian tindakan dalam organisasi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian ada arti dari perencanaan strategi. Menurut Gerstner, sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengolah kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Kemudian ada dari wikipedia.org, proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategi ini. Kemudian ada pengertian pemasaran. Yang pertama menurut Stanton dalam Tambajong, yaitu suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada Kotler dan Armstrong, yaitu sebuah proses di mana perusahaan menciptakan nilai dan membangun hubungan dengan konsumen dengan kuat untuk mendapatkan nilai dari konsumen sebagai imbalan. Kemudian akan dijelaskan oleh Atika Iza Farida. Untuk pemasaran, menurut Kotler dan Armstrong, menjelaskan 5 konsep alternatif yang mendasari langkah-langkah strategi dalam merancang dan pelaksanaan strategi pemasaran. Antara lain, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran berwawasan sosial, dan yang terakhir, konsep pemasaran holistik. Landasan teori strategi pemasaran menurut Freddy Rangkuti adalah suatu perumusan yang didasari pada analisis secara mendetail terhadap pengaruh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong,
sebuah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap dapat mencapai tujuan pemasarannya. Dalam hal ini, perusahaan dapat memutuskan konsumen yang dilayani baik dari segi segmentasi ataupun penetapan target dan cara melayani konsumen tersebut. Bauran pemasaran, Kotler dan Armstrong tahun 2009 membagi bauran pemasaran menjadi 4 unsur, antara lain produk, price atau harga, promotion atau promosi, place atau tempat. Analisis SWOT menurut Bosman dalam Wisnubrod adalah suatu proses penarikan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman pada suatu organisasi maupun dunia bisnis. Sedangkan menurut Siddhartha tahun 2013 adalah semua organisasi yang memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis, sebab tidak ada perusahaan yang sama kuat atau lemah dalam bisnis. Metodologi penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan bauran pemasaran 4P, yang mana unsur tersebut digunakan perusahaan untuk karakteristik produk yang akan ditawarkan pada konsumen. Dikarenakan setiap perusahaan memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda, peneliti ingin menjadikan hal tersebut sebagai bahan penelitian untuk melihat keefektivitasan daripada strategi pemasaran yang digunakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada strategi pemasaran yang digunakan oleh Aqua. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan sebuah mekanisme yang harus dilakukan dalam pengumpulan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data melalui sumber data sekunder dengan teknik dokumentasi yang mana data tersebut diperoleh dari artikel atau jurnal ilmiah. Teknik analisis. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dan menggunakan analisis SWOT dari data yang didapatkan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman yang dihadapi oleh Aqua. Profil perusahaan. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan atau AMDK yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk di Indonesia sejak tahun 1973. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Saat ini terdapat 14 pabrik yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan berbeda-beda, yaitu dengan 3 pabrik dimiliki oleh PT Tirta Investama, 10 pabrik dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi, dan pabrik di Brastagi, Sumatera Utara dimiliki oleh PT Tirta Sibayakindo. Hasil dan pembahasan. Strategi pemasaran Aqua yang pertama yaitu strategi menarik konsumen, yang kedua strategi mempertahankan pelanggan, dan yang ketiga strategi promosi untuk menguasai pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reta Anugrah. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu strategi pemasaran dengan marketing mix. Yang pertama adalah produk. Aqua menghadirkan berbagai pilihan kemasan yang dapat dibeli oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Produk milik Aqua juga sudah teruji akan kualitasnya, yang mana air mineral milik Aqua sebelum masuk tahap produksi telah dilakukan sebuah penelitian yang memakan waktu yang cukup lama. Aqua juga memiliki aturan pakai produk, yaitu diminum langsung, yang artinya bisa dikonsumsi tanpa memerlukan proses lagi, termasuk proses memasak air. Yang kedua adalah harga. Dari segi harga, Aqua memiliki harga yang terbilang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan produk air mineral lain. Akan tetapi dengan harga yang ditawarkan Aqua terhadap kualitas dan manfaat yang diberikan Aqua merupakan sesuatu yang sepadan. Sebab sesuai dengan pepatah bahwa ada harga, maka ada kualitas. Selain itu, penerapan harga pada produk Aqua dipengaruhi oleh pasar yang dituju, seperti pasar dengan skala besar, sedang maupun kecil, sehingga masyarakat tidak perlu takut mengenai tingginya harga Aqua, sebab Aqua sendiri dapat ditemukan di toko-toko kecil. Nah, selanjutnya distribusi.
Distribusi Aqua sudah sampai ke pelosok Indonesia. Produk Aqua tidak hanya dapat ditemukan di toko besar atau distributor awal, tetapi dapat ditemukan dimanapun, bahkan di warung-warung kecil dan pedagang asongan. Selain itu, pendistribusian Aqua yang cukup kompleks di setiap segmentasi pasar membuat produk ini tetap terjaga di benak konsumen. Yang keempat ialah promosi. Media yang digunakan untuk promosi menggunakan media dari televisi, koran, radio, dan bahkan sosial media yang sedang digandrungi oleh anak muda. Dengan memaksimalkan promosi, terutama pada produk terbaru yang dimiliki Aqua, akan membantu Aqua mencapai target penjualan yang ditetapkan. Aqua juga menggunakan jingle dan tagline yang mudah diingat oleh konsumen tanpa harus melihat produknya, meskipun terjadi perubahan tagline dari waktu ke waktu. Hasil analisis SWOT dari Aqua sendiri, yang pertama, kekuatan kemasan Aqua semakin beragam dari kemasan gelas, botol kecil, sedang, hingga galon, sehingga masyarakat dapat membeli sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, dalam proses produksinya, Aqua menggunakan manajemen sumber daya air yang canggih. Yang ketiga, inovasi terbaru tutup Aqua galon yang unik dan inovatif, dan secara eksklusif dilengkapi segel transparan dengan hologram untuk menjamin terjaganya produk alami dari tiap tetes Aqua. Analisis SWOT selanjutnya ialah kelemahan, yaitu kendala pasokan atau stok barang berada di tangan prinsipal atau main distributor, sehingga terkadang apabila ingin mencari produk Aqua di toko atau minimarket sedikit terkendala. Yang kedua, diperlukan modal kerja yang cukup besar, terutama untuk teknologi dalam produksi untuk menghasilkan produk berkualitas dan untuk penelitian yang membutuhkan teknologi canggih. Yang ketiga, ketika musim hujan penjualan turun dan arus kas terbenam di stok barang. Dan yang terakhir, air mineral Aqua masih menggunakan proses ozonisasi, sehingga menimbulkan stigma negatif pada masyarakat. Analisis SWOT selanjutnya ialah peluang. Yang pertama, pemberian bantuan Aqua untuk wilayah terpencil merupakan salah satu promosi Aqua bahwa Aqua juga peduli terhadap sesama. Yang kedua, air PDAM yang sekarang sudah tidak memungkinkan untuk dikonsumsi. Maka pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar mengkonsumsi air mineral dalam kemasan. Yang ketiga, Aqua mempunyai kesempatan besar untuk bisa menembus pasar internasional. Dan yang terakhir, Indonesia berada di kawasan di mana hanya terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau, yang mana pada musim kemarau yang cukup panas dapat dijadikan peluang perusahaan untuk memproduksi Aqua dalam jumlah besar. Analisis SWOT yang terakhir ialah ancaman. Yang pertama, mulai muncul produk air mineral baru dengan harga yang lebih murah daripada produk milik Aqua. Yang kedua, sekarang ini banyak bermunculan depo-depo air minum isi ulang di kawasan padat penduduk, di mana harganya ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan Aqua. Yang ketiga, adanya kenaikan bahan baku untuk kemasan seperti plastik untuk label dan bahan untuk pembuatan galon. Dan yang terakhir, melemahnya daya beli konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Enoch. Ya, yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan atau biasa disebut AMDK yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Kesuksesan Aqua dalam penjualan dan pemasarannya pasti tidak terlepas dari strategi pemasarannya yang terbilang bagus dan sukses hingga sekarang. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi untuk menarik konsumen. Baik seperti dengan cara memberi slogan yang bagus dari semua produk, membuat iklan yang menarik, masih banyak yang lain. Kemudian ada saran, perusahaan harus selalu bisa melakukan berbagai inovasi dan perubahan di dalam sistem produksi, pemilihan bahan baku, maupun pemasaran, agar tetap bisa selalu menjaga eksistensinya di masyarakat, mengingat semakin banyak bermunculan pesaing di luar sana yang tidak kalah juga dalam segi kualitas, kemasan, maupun yang lainnya. Dan perusahaan juga harus bisa lebih melihat pangsa pasar yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.